Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Miss kali ini. Miss akan menjelaskan mengenai pengerjaan hitung campuran pada bilangan pecahan. Sebelumnya, sudahkah kalian memahami cara pengerjaan hitung pada bilangan cacah? Jika belum memahaminya, Miss sarankan kalian tonton terlebih dahulu video mengenai cara pengerjaan hitung pada bilangan cacah. Link videonya ada di deskripsi di bawah ini. Mengapa kalian harus memahami terlebih dahulu cara pengerjaan hitung pada bilangan cacah? Karena aturan-aturan pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah berlaku pula untuk pengerjaan hitung campuran pada bilangan pecahan yang akan kita bahas di video kali ini. Maka dari itu kalian harus memahami dulu nih cara pengerjaan hitung pada bilangan cacahnya sebelum ke bilangan pecahan. Karena dalam pengerjaan ini kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai dua konsep. Yang pertama, konsep aturan pengerjaan campuran, dan yang kedua, konsep pengerjaan bilangan pecahan itu sendiri. Kalau konsep aturan pengerjaan campuran bilangan cacah, mungkin kalian bisa dilihat videonya di link deskripsi di bawah ini. Kalau konsep pengerjaan bilangan konsep pengerjaan bilangan pecahan, kalian pasti sudah mengenal dari sejak kelas 4, kelas 5 itu sering kali diajarkan mengenai pengerjaan pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9. Sebelum menyelesaikannya, kita urutkan terlebih dahulu cara penghitungannya, urutan pengerjaan hitungnya. Yang pertama, ini ada penjumlahan dan perkalian. Kita harus mengerjakan yang mana dulu? Jelas yang perkalian dulu ya, karena perkalian nilai tingkatnya lebih tinggi nilainya daripada penjumlahan. Maka perkalian terlebih dahulu, yang kedua kemudian penjumlahan. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/9. Sebelum kita mengerjakan dengan cara yang dua ini, kita sederhanakan dulu. Di sini ada angka yang dicoret 3 dan 9. Artinya 3 dan 9 itu bisa dibagi dengan angka yang sama, sehingga angka ini menjadi lebih kecil. Kita bisa dibagi dengan angka 3 ya. 3 ini dibagi 3 hasilnya 1, dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka ditulis seperti ini. 1/2 ditambah 1/4. 1 itu dari mana? Dari 3 dibagi 3. Jadi 1/4 tulis ulang dikali 1/3. 3 dari mana? Dari 9 dibagi 3. Maka hasilnya 3. Jadi 3 dan 9 ini sama-sama dibagi 3. Oke, kalau sudah demikian, baru kita mengerjakan dengan cara yang ini, perkalian terlebih dahulu. Berarti yang ini ya, 1/4 dikali 1/3. Nah, konsep dari pecahan perkalian ini sangat mudah. Kita tidak usah bingung. Kita hanya menjumlahkan saja pembilang dan penyebutnya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Kita tinggal kalikan saja, yang atas dan yang atas, yang bawah dan yang bawah. Maka 1/2 kita tulis ulang. Nah, maka ditambah 1/12. 1/12 dari mana? 1 dari 1 dikali 1, dan 12 dari 4 dikali 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian cara berikutnya yaitu penjumlahan, karena tinggal satu option penjumlahan. Nah, di sini konsep pecahan penjumlahan itu berbeda dengan konsep pecahan perkalian. Kalau perkalian tinggal langsung dikalikan, kalau penjumlahan itu tidak langsung dijumlah, tidak sama ya. Caranya bagaimana?
kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut itu yang bawah, kita harus disamakan angkanya. Caranya bagaimana? Caranya mencari KPK. Kalau bingung, begini saja. Caranya kita samakan angkanya yang terbesar di sini. Ya, di sini kan angka yang terbesarnya 12 nih, yang di bawahnya. Kita tulis 12. Nah, ini 6/12 ditambah 1/12, bagaimana caranya? Dari mana? Oke, perhatikan ya. Kan tadi kita menyamakan penyebut dulu nih, yang ini harus sama ya. Harus sama. Maka kita ambil angka yang terbesar, yaitu 12. Kita tulis 12 dan 12. Lalu langkah berikutnya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Kemudian yang ini 12 dibagi 12 adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya 1 juga, tulis di sini. Nah, kalau di bawah ini adalah penulisan ulang, hanya ditulis saja gitu. Paham tidak nih di sini? Kita ulang ya. Kita ulang ya. Konsep penjumlahan pada pecahan adalah yang harus kita perhatikan itu adalah menyamakan penyebut atau menyamakan angka yang di bawah ini. Ini kan beda nih, 2 sama 12. Maka langkahnya untuk menyamakan adalah ambil yang termudahnya, kita ambil angka yang terbesar yaitu 12. Ya, kita tulis 12. Lalu 6 dan 1 ini dari mana? 6 itu adalah hasil dari 12 dibagi 2, itu 6. 6 dikali 1 tetap 6. Ya, ini 6 ya. Kemudian 12 dibagi 12 adalah 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau sudah di sini penyebutnya udah sama nih penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan yang di atas saja. Maka hasilnya adalah 7/12. Oke, paham ya? Kalau belum, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, nomor 2. Ini masih nomor 1. Ini hasilnya nomor 2 ya. Oke, ada soal 4/5 dikurangi 1/9 dibagi 5/6. Kita harus cari tahu terlebih dahulu urutan pengerjaan hitungnya. Antara pengurangan dan pembagian, lebih dulu mana kita mengerjakannya? Ya, lebih udah tahu ya, lebih dulu yang pembagian, maka tulis pembagian, kemudian pengurangan. Maka cara penyelesaiannya adalah 4/5 dikurangi 1/9 dibagi 5/6. Maka hasilnya, sebelum itu kita kembali menyederhanakan angka yang bisa diperkecil gitu ya. Kita tadinya akan menjumlahkan yang pembagian dulu nih. Kita lihat angka pembagian ini. Oh iya, sebelumnya, kenapa tandanya ini berubah? Karena dari konsep pecahan dari pembagian itu kita ubah menjadi kali dan angkanya dibalik. Yang 6 jadi di atas, yang 5 jadi di bawah. Maka muncul seperti ini. Ya, ini konsep dari pembagian pada pecahan itu caranya dibalik saja dan opsinya berubah, yang tadinya pembagian jadi perkalian. Paham ya? Oke, nah dari sini 9 dan 6 itu bisa diperkecil ya, sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Maka muncul begini, 4/5 dikurangi 1/3. 1 tuh tulis ulang, 3 tuh dari mana? Dari 9 dibagi 3. Dikali 2, 2 dari mana? Dari 6 dibagi 3 juga. Karena angka 9 dan 6 harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3 ya. 9 dibagi 3 itu 3, dan 6 dibagi 3 itu 2 di sini. Sedangkan 1 dan 5 itu ditulis ulang. Oke, paham ya? Setelah ini kita baru ke pengerjaan yang ini, pembagian. Nah, ini kan pembagian, tapi option di sini sudah berubah menjadi perkalian karena
dibalik ya, kan tadinya pembagian jadi perkalian dan angkanya pun dibalik. Tidak apa-apa, sama saja pembagian dan perkalian itu tingkatnya sama ya, urutannya sama. Maka pengerjaannya adalah seperti tadi, kalau perkalian kita tinggal mengalihkannya saja antara atas dan bawah dengan yang bawah. Maka hasilnya adalah 4/5 dikurangi 2/15. 2/15 dari mana? 2 dari 1 dikali 2 dan 15 dari hasil 3 dikali 5. Oke, paham ya? Nah, setelah ini adalah langkah pengurangan. Pengurangan ini konsepnya sama dengan penjumlahan. Kita harus mencari penyebutnya dulu. Penyebutnya harus disamakan dengan mengambil angka yang terbesar ya, yaitu 15. Antara 5 dan 15, angka yang terbesar adalah 15. Maka kita tulis begini. Kita tulis 15 semua. 12 dari mana? Oke, perhatikan. Dari 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu 12. Ya, di sini ditulis. Dan 15 dibagi 15 itu 1 dikali 4. Dikali 2 yang atas ini. Maka hasilnya 2. Oke, cara pengoperasiannya adalah bawah dengan yang bawah itu dibagi, 15 dan yang 15 dibagi, kemudian ke atas itu dikali ya. Oke, kalau sudah di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi angka yang di atas saja. 12 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 10/15. 15 ini tulis ulang ya. Oke, selesai. Namun bila di option pilihan ganda itu mengenai soal ini tidak ada angka 10/15, maka bilangan ini harus disederhanakan menjadi lebih kecil. Caranya bisa sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2 dan 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, jadi hasil penyederhanaannya adalah 2/3. Oke, hasil dari 4/5 dikurangi 1/9 dibagi 5/6 adalah 2/3. Oke, sangat mudah bukan kakak? Kalau ada yang ditanyakan ataupun dan lain sebagainya, boleh kalian ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini saja ya. Oke, Miss kasih soal latihan. Latihan soal ada 2, yang pertama dan yang kedua. Silahkan kalian isi, kalian kerjakan, kemudian hasilnya tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke kak, sangat mudah ya, semoga bermanfaat. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.